Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutera Tangerang. Teman-teman begini, sekarang ini kayaknya banyak teman-teman muda yang seringkali punya banyak problem terhadap kehidupannya. Namun demikian banyak di antara mereka merasa tidak dimengerti oleh generasi yang lebih tua. Saya sendiri di usia 44 tahun ini sudah masuk kategori generasi X ya sebenarnya. Karena yang sekarang ini masih di awal generasi Z ya, yang lahir 2000-an. Jadi belakangan ini banyak juga sih pasien-pasien di usia yang masih sangat muda ya, 18, kemudian juga 20-an gitu ya. Jadi sudah datang berobat ke dokter jiwa seperti saya ini. Dan karakteristiknya itu berbeda ya dengan teman-teman atau pasien-pasien yang usianya di atas 35 tahun ke atas. Dulu waktu saya pertama kali jadi dokter jiwa itu, kita seringkali ketemu pasien itu adalah pasien yang usianya tuh cukup uh, tua lah ya, udah 35 ke atas. Apalagi sejak saya memfokuskan di bidang psikosomatik, banyak kasus-kasusnya lebih usianya udah 35-40-an kebanyakan. Jarang lah di bawah usia 25 tahun. Makanya saya sendiri kan tidak menerima pasien di bawah usia 18 tahun. Karena memang lebih ingin memfokuskan pada kasus-kasus dewasa. Yang menjadi menarik teman-teman adalah kasus-kasus yang berkaitan dengan mereka ya, teman-teman muda ini kebanyakan adalah terkait dengan proses sehari-hari, yaitu misalnya sekolah, belajar, kemudian juga kuliah dan pekerjaan mereka. Kebanyakan dari mereka juga ada yang di usianya baru 22 sudah lulus kuliah dan akhirnya sudah mau bekerja atau ngambil S2. Problemnya seolah-olah kayaknya nggak beda dari lingkungan yang kita biasa temukan dulu zaman saya generasi X itu, sesama atau sesuai usianya dengan mereka. Namun, di kali banyak kesempatan saya melihat banyak kasus-kasus mereka ini sangat rumit gitu seolah-olah karena begitu banyaknya problem yang sepertinya susah untuk mereka kendalikan atau mereka penuhi perbaikannya. Di antaranya misalnya hubungan dengan orang tua. Salah satu yang paling menjadi dominan kalau kita melihat perspektif dari sisi mereka sebagai anak muda. Dan begitu banyaknya orang-orang yang mengatakan mungkin generasi ini adalah generasi yang manja, kemudian strawberry generation gitu ya, yang dimana kelihatannya bagus ya, tetapi dipencet langsung blah ya gitu ya, atau gampang pecah. Menurut saya gitu ya, kalau dari pengalaman praktek bertemu dengan mereka, kebanyakan dari anak-anak muda ini lebih karena terlalu banyak distraksi. Kita generasi tua, di generasi X ini di atas usia 40-an rata-rata pertama kali mengenal internet itu di usia yang sudah relatif dewasa. Saya sendiri mengenal internet tuh di usia 1920-an ya. Jadi waktu itu 1997 baru kenal komputer gitu yang ada sambungan internetnya. Walaupun mungkin kalau kita bicara saat itu juga agak lambat karena pakai modem ya, Telkom gitu yang mana bikin lambat sekali, bunyinya juga bikin kita kesel kalau yang nyambung nggak nyambung seperti itu. Dan kalau kita melihat sumber informasinya juga masih sangat terbatas. Sedangkan sekarang luar biasa ya, banyak banget informasi, banyak banget hal-hal yang bisa kita lihat di internet dan menjadi problem buat anak ini. Bagaimana mereka saling berkaitan satu sama lainnya itu kesulitan ya. Kesulitan apa? Kesulitan untuk mendapatkan ketenangan. Ya, ketenangan. Kenapa bisa sulit? Karena otaknya terus-terusan distimulasi. Ya, bisa lewat game, bisa lewat internet, bisa lewat berbagai macam. Apalagi banyak di antara mereka juga tidurnya kurang cukup. Ya, tidurnya kurang cukup.
banyak membuat pola tidur yang berbeda, dan ini yang membuat problem lainnya. Sehingga membuat kasus-kasus anak muda ini sangat kompleks. Belum lagi pola asuh dari orang tua. Pola asuh orang tua yang mana sebenarnya banyak dari mereka adalah generasi X atau baby boomers akhir yang usianya sekitar 40-an sampai 50-an. Itu banyak dari kita ini juga yang terlalu memang memanjakan anak-anak kita, over indulgent, termasuk mungkin saya sendiri. Kenapa kita memanjakan? Pada dasarnya bukan karena apa-apa. Kita merasa dulunya kita tough ya, karena keadaan, lingkungan kita juga memungkinkan kita untuk kemana-mana, misalnya naik angkot kota. Yang saya dulu zaman saya masih naik sepeda, angkutan kota, naik motor gitu ya. Sedangkan anak sekarang tuh diantar jemput. Ya, banyak diantaranya diantar jemput. Dan ini membuat mereka agak sedikit berbeda, menggantungkan lebih banyak pada orang tuanya. Cara pola asuh seperti ini buat sebagian orang memprovide semuanya, dan kita kepingin ya menjadi orang tua yang bisa memenuhi semua kebutuhan anaknya, membuat mereka sendiri jadi kurang terasah ketangguhannya. Tetapi ketika mereka memasuki dunia nyata, dunia kerja atau dunia kuliah lah sementara, di mana peran orang tua dan secara natural memang anak-anak mahasiswa ini sudah mulai melihat dirinya lebih jauh lagi dari keluarga, itu akhirnya mereka kesulitan ketika menghadapi situasi-situasi yang mungkin diharapkan bisa mereka bantu diri sendiri itu. Jadi kalau kita lihat problematika seperti ini merepotkan ya pada beberapa orang, sehingga kesulitan dalam mengkoordinasi sebenarnya apa yang mesti dilakukan untuk menghadapi situasi-situasi tertentu. Bagaimana sih mengurainya? Si orang tua kepengennya, kenapa sih susah banget? Harusnya kan kalian tinggal sekolah aja. Apa susahnya? Nggak usah lah macem-macem mikirnya mau ini mau itu. Kayaknya udah jalanin aja sekolah ini. Kok kamu sekolah aja kan susah banget sih, nggak mau sih. Bilang dosennya sentimen lah, bilang temennya nggak oke lah, bilang kamunya sendiri males lah, nggak ada gairah. Kenapa nggak jalanin aja gitu? Itu yang biasanya diminta sama orang tua kepada si anak muda ini. Dan ketika harapan dan kenyataan tidak sesuai, maka lebih mudahlah kita mengalami kecemasan. Dan kalau mungkin parah, biasanya bisa jadi depresi. Apa yang bisa kita lakukan terhadap hal ini? Memang kalau untuk beberapa kasus depresi dan cemas, sebaiknya segeralah berobat ke dokter jiwa. Karena membutuhkan pengobatan untuk meredakan gejala kecemasan dan depresi tersebut. Tapi di luar daripada itu, kita mesti menyiapkan diri juga untuk membantu diri sendiri. Karena teman-teman muda yang usianya masih 20-an mungkin harus perhatian bahwa lingkungan bagaimanapun juga mempengaruhi. Tapi yang bisa mengubah diri teman-teman adalah teman-teman sendiri. Tidak ada siapapun yang bisa membantu teman-teman selain teman-teman sendiri. Ya, jadi kalau misalnya memang ada sesuatu hal yang tidak baik atau tidak nyaman terjadi pada diri teman-teman, kenali kondisi tersebut. Dan kalau saya sih berharap distraction atau disruption yang ada di dalam kehidupan kita itu bisa berkurang, supaya kita bisa lebih fokus dalam menentukan apa yang kita harapkan ke depannya. Kita berharap kemudian hari kita bisa mengelola pikiran dan perasaan kita menjadi jauh lebih baik. Dan inilah yang sebenarnya kita harapkan dalam proses kehidupan kita. Menjadi lebih sederhana, menjadi lebih fokus, dan akhirnya bisa membantu diri kita mengurangi hal-hal yang bisa membuat diri kita menjadi cemas dan tidak nyaman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk tetap melatih keikhlasan, kesabaran, dan kesadaran kita. Salam ikhlas, sabar, dan sadar. Salam sehat jiwa. Bye-bye.